Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi. Selamat pagi juga Bu. Gimana kabarnya Pak Nas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Alhamdulillah ya, akhirnya dari sekian lama kita tidak ketemu. Iya benar. Hari ini kita bisa bertemu. Iya, Kita alhamdulillah. bisa ngobrol bersama. Ngobrol lagi. Nah, Pak Nasrul mumpung kita ketemu ya. Iya. Kira-kira ada permasalahan apa Pak Nasrul yang ingin dibicarakan? Kalau terkait dengan pembelajaran anak ya, ini terkait dengan pembelajaran anak kadang saya agak sedikit kebingungan untuk menentukan model pembelajaran apa yang cocok untuk anak-anak. Karena kan sekadang saya memilih pembelajaran model yang kayak kemarin, tapi ada beberapa anak itu yang sudah mulai kayak bosan, sudah fokusnya itu hanya ada di awal-awal, tapi yang di tengah sama di akhir itu sudah agak menurun. Jadi anak-anak kebanyakan cenderung agak sudah bosan gitu. Oh gitu. Makanya Berarti, ya makanya itu jarang memilih yang tepat untuk anak-anak itu agak susah. Sedangkan kita kan juga ada beban administrasi itu juga. Jadi kan saya membagi waktunya kadang harus memilih anak-anak dipakai model pembelajaran apa, sedangkan tambahan kerja juga banyak. Oke. Jadi permasalahannya itu cara memilih model pembelajaran yang tepat Iya, untuk anak-anak. untuk anak-anak supaya mereka itu lebih fokus. Iya, lebih fokus, tetap semangat mulai dari awal sampai akhir pembelajaran tetap semangat. Oke, baik. Nah, harapannya Pak Nasrul dari hasil obrolan kita itu nanti apa Pak? Harapannya saya bisa mengetahui solusinya apa yang untuk permasalahan saya. Oh, berarti supaya tahu ya solusi yang tepat itu Iya, apa. iya. Baik. Nah, kalau menurut Pak Nasrul sendiri ya, tadi kan berbicara masalah model pembelajaran. Iya, Nah, kira-kira kan Pak Nasrul ini mengajar kelas 2 ya. kelas 2. Kalau menurut Pak Nasrul sendiri, model pembelajaran seperti apa sih yang sekiranya itu bisa meningkatkan fokus? Kan tadi model pembelajaran yang diinginkan itu supaya mereka lebih fokus Lebih seperti fokus itu ya. ya. Kalau pengalaman saya di kelas 2 ini anak-anak lebih cenderung ke yang agak fun. Jadi ada bermainnya, tapi juga tujuan pembelajarannya juga nyampe, hasilnya juga tercapai gitu. Oke, berarti yang menyenangkan. Yang menyenangkan ya. Terus cenderung bermain. Nanti seperti itu. diselip-selipi yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan di rumah itu seperti apa, ada kesinambungannya atau enggak gitu. Oh gitu, berarti lebih ke kontekstual Kontekstual, juga ya. ya. Baik. Nah, selama ini Pak, selama panjenengan mengajar kelas 2 ya, kalau misalnya kita bisa menilai antara angka 1 sampai 10 model pembelajaran yang sudah panjenengan pakai itu efektifnya itu di angka berapa? Kalau 1 sampai 10 kan ini kan berbagai macam ya. Oke. Dilihat dari 7,5 itu sudah menurut saya sudah cukup baik. Gitu ya. Berarti selama ini tuh panjenengan sudah menilai di poin 7,5. 7,5 ya. Oke, berarti sudah cukup baik ya. Kalau menurut saya sudah cukup lumayan lah untuk Sudah kalangan cukup. anak-anak kelas 2 SD gitu. Oke, tetapi harapannya ini ditingkatkan Iya, seperti itu. iya, Baik. gitu. Nah, panjenengan sudah tahu ya permasalahannya apa. Kemudian mungkin panjenengan juga sudah berpikir kira-kira model pembelajaran seperti apa yang bisa saya terapkan Lakukan, kepada anak-anak. ya. Nah, kalau menurut Pak Nasrul sendiri itu model pembelajaran apa saja Pak yang menurut mereka menarik yang sudah pernah panjenengan lakukan ataupun baru terfikirkan sekarang, oh ini loh gitu loh, kira-kira apa? Sebenarnya ini kan masih saya pikirkan yang Iya. cenderung yang anak-anak yang lebih mulai fokus mulai dari awal sampai akhir itu model pembelajaran seperti apa. Tapi sejauh ini itu anak-anak lebih fun kalau semisal kayak kemarin, jadi anak-anak berkelompok, nanti kita pilih, kita suruh maju, kalau bisa majunya itu semuanya. Jadi tidak hanya anak-anak tertentu saja yang aktif, tapi juga anak-anak yang nggak aktif itu sebaiknya kita suruh maju supaya bisa melatih fokusnya mereka itu juga harus diasah gitu, yang nggak aktif ini lagi. Oh gitu, berarti berkelompoknya ini Heterogen ya, sesuai dengan yang kontekstual, visual sama auditori itu harus heterogen. Oke. Nah, nanti kalau misalnya berkelompok itu panjenengan lakukan cukup sekali atau beberapa kali Pak?
Kalau menurut saya lebih baik selang-seling. Apa ya? Jadi bulan ini kelompokan, nanti 2 minggu lagi kita pakai cara yang lain. Nanti bulan apa kelompokan lagi, jadi tidak melulu kelompokan, takutnya anak-anak kan gampang bosan Iya, gitu ya. betul. Apalagi Di kelas 2. 2. Iya, apalagi kan harus selalu ceria, fun, itu anak-anak yang butuhkan kan itu. Betul sekali. Nanti kalau tadi kan Pak Nasrul mengatakan selang-seling gitu Iya. ya. Nah nanti itu kalau misalnya di kegiatan berikutnya harus berkelompok lagi, apakah kelompoknya itu tetap atau berganti? Jadi Pak Nasrul ubah lagi? Kalau menurut saya diganti Bu. Jadi biar mereka juga saling mengenal temannya yang lainnya juga. Kan kita harus saling memahami teman yang lainnya itu juga. Jadi kan lebih baik untuk berganti-ganti pasangan, ganti-ganti kelompok maksudnya. Berganti-ganti Iya. kelompok ya, baik. Apakah pernah dilakukan Pak? Sejauh ini pernah, semester 1 kemarin sudah pernah melakukan itu. Jadi anak-anak yang awalnya kurang dekat, kurang mengenal temannya, saya ganti ke kelompokannya bergantian, itu mereka paham. Maksudnya bisa mulai agak dekat, sudah mengenal temannya. Sekarang sudah biasanya mulai enggak, kalau waktu istirahat bermain hanya anak-anak itu aja, sekarang anak-anak sudah bermain, sudah menyeluruh gitu. Oke. Tadi Pak Nasrul mengatakan bahwa sudah pernah dilakukan seperti Ya. itu. Nah, kalau menurut Pak Nasrul dari kegiatan yang sudah panjenengan lakukan, itu kan otomatis panjenengan bisa tahu ya, oh kekurangannya apa, kelemahannya Iya, apa. iya. Nah, kalau menurut Pak Nasrul bisa menjelaskan nggak kekurangannya apa, kelebihannya apa? Kalau kekurangannya mungkin ya di study, tetap fokusnya anak-anak itu. Jadi kadang-kadang yang hanya terfokus itu ya hanya anak-anak itu saja. Yang rasa ingin tahunya lebih besar itu yang fokus. Tapi kalau memang anak-anak yang sudah kayak sudah cepat bosan atau itu anak-anak sudah mulai pasif. Itu kekurangan saya mungkin itu, melatih fokusnya anak-anak biar tetap fokus mulai awal sampai akhir pembelajaran, itu yang masih saya pikirkan solusinya bagaimana. Oke, berarti di antara model sama fokus itu permasalahan yang paling tinggi itu di fokusnya. Di fokusnya ya. Oke, kalau tadi kan Pak Nasrul mengatakan modelnya itu harus, model pembelajarannya harus menyenangkan, fun learning, terus kemudian mungkin bermain. Nah, Iya. sekarang kalau tadi kan berarti untuk model sudah menemukan solusi mungkin ya. Kalau untuk melatih fokusnya, nanti rencananya ketika berkelompok seperti apa supaya mereka itu Lebih bisa aktif fokus. semua gitu. Nah itu yang masih masih saya cari-cari sebenarnya, itu melatih fokusnya anak-anak itu yang pas, memang anak-anak yang pas untuk selalu fokus itu ya apa, itu masih dalam proses pencarian. Masih dalam Ya. pelajaran, oke. Kalau pengalaman selama ini Pak, pernah nggak coba Pak Nasrul refleksikan ya, Iya. selama mengajar kelas 2 ini pernah nggak satu saja mungkin ya, Yeah. yang menurut panjenengan itu pembelajarannya itu sangat menarik dan memang benar-benar mereka bisa fokus secara keseluruhan? Secara keseluruhan ini biasanya saya membuat, kalau ini dalam bidang konteks matematika, itu biasanya saya membuat kayak satuan ukur panjang atau berat, atau sekarang kan pembelajaran tentang waktu. Oke. Itu dibuat lagu sama gerakan, itu anak-anak lebih nyantol, lebih fokus. Jadi sebelum pembelajaran itu anak-anak disuruh berdiri dulu, peregangan otot, peregangan itu biasanya saya buat lagu satuan waktu, satuan berat, sama kalau yang sekarang ini satuan waktu itu anak-anak lebih cepat nyantolnya. Juga kan biasanya saya anukan musik itu kan, sesuai dengan musiknya itu anak-anak biasanya lebih cepat seperti itu. Oke. Sambil menirukan gerakan-gerakan kecil gitu. Oke, berarti sangat luar biasa sekali ya. Biasanya. Sangat luar biasa sekali saya rasa, karena dengan cara itu anak-anak akhirnya bisa fokus karena mungkin Iya. lebih rileks ya. Lebih rileks, lebih rileks. Oke, kira-kira dengan kan tadi di matematika ya. Iya. Kalau diaplikasikan di mata pelajaran lain, kira-kira bisa nggak Pak? Seharusnya bisa, tapi kan kita harus mempaskan dengan tema-tema atau materi-materi yang bersangkutan itu. Bukan ada ini kayaknya buat ini nggak pas, dan ini harus cari yang pasnya itu, yang agak mungkin membuat jadi PR. Oh iya, jadi PR. Iya. Baik. Oke, berarti Pak Nasrul sendiri sudah menemukan beberapa cara ya, baik itu di model pembelajaran maupun untuk meningkatkan fokus anak ya. Nah,
untuk kedepannya. Kira-kira hal apa yang ingin Pak Nasrul lakukan? Ibaratnya rencana saya itu seperti apa sih supaya mereka itu model pembelajarannya pas, bisa fokus. Kira-kira rencana apa yang mau Pak Nasrul lakukan? Saya pinginnya itu ya membuat model pembelajaran yang apa ya, yang benar-benar anak-anak itu mau seperti itu. Jadi bermainnya ada, belajarnya juga ada, nanti juga bisa diaplikasikan di rumah. Maksudnya apa yang mereka semisal di rumah, oh kita diajar Pak Nasrul di sekolah lah. Saya pinginnya anak-anak itu gitu di rumah. Jadi kan di sekolah sama di rumah itu ada saling ketergantungan, ya ada sinkronnya gitu. Oke, terus kemudian apa lagi Pak? Apalagi ya, sepertinya itu dulu. Sebenarnya itu dulu masih nggih. Oke, baik. Jadi Pak Nasrul sudah punya rencana aksi untuk ke depan Nggih. supaya apa ya, tujuan atau harapannya Pak Nasrul bisa tercapai. Oke, baik. Tadi panjenengan sudah mengatakan saya sudah menilai 7,5 dari keberhasilan saya. Nah, karena Pak Nasrul kan sudah memiliki rencana aksi, kira-kira angka berapa yang ingin dicapai? Kalau setelah setelah melakukan yang kayak saya bicarakan tadi ya, paling enggak sekitar 8,5 atau 9 itu. Oke. Saya harap di angka segitu anak-anak sudah bisa paham materinya, sudah bisa fun. Kalau berangkat sekolah juga harus dalam keadaan kondisi positif, harus senang gitu. Oke, baik. Harapannya 8,5 sampai 9 ya. Ya, semoga bisa 9 iya. gitu ya. Meskipun ya agak mikir-mikir, tapi ya kita kan harus punya harapan yang tinggi lah. Betul, harus memiliki apa ya ibaratnya itu acuan yang paling tinggi gitu ya. Oke, baik. Nah, panjenengan tadi sudah memiliki rencana aksi merubah model atau menggunakan model pembelajaran yang sinkron, baik untuk kegiatan di sekolah dengan di rumah. Nah, kalau apa ya rencananya Pak Nasrul, kira-kira model pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan ya Pak ya? Karena ini kan sudah apa ya, mendekati UAS Bu ya. Oke, baik. Berarti kemungkinan saya kepinginnya setelah UAS itu kan anak-anak sudah ada pelajaran. Nah, saya kepingin mengkaitkan pembelajaran itu ya, kecuali kalau yang apa pembelajaran yang semisal kayak tema 5 itu kadang-kadang kan anak-anak sudah agak lupa gitu lah. Setelahnya UAS ini saya kepingin mengaitkan itu dengan anak-anak. Saya ada kepikiran semisal kan ada di tema 5 itu kan satuan berat. Nah, saya kepingin anak-anak itu belajar sama orang tuanya beli apa di rumah, semisal beli buah atau beli sayur, ditimbang sendiri, nanti biar tahu beratnya. Nanti semisal di sekolah seumpama di rumah beli tomat 1 kilo, nanti di sekolah dikonversikan ke gram atau ke on, jadi ngitungnya berapa. Itu kan menurut saya kan anak-anak terjun langsung tahu cara nimbangnya gimana itu. Oke, bagus sekali Pak rencananya. Kalau saya rasa memang dengan kegiatan tersebut itu mereka bukan hanya belajar di sekolah saja ya, tetapi di rumah. Apalagi kan terjun langsung, nimbang langsung gitu. Betul. Kan anak-anak bener tahu, merasakan gitu. Iya, betul. Akhirnya kan anak-anak juga tidak gampang lupa gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Berarti kalau setelah UAS sekitar 2 minggu lagi ya Pak ya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oke Pak. Berarti panjenengan sudah memiliki rencana aksi, pandangan kedepannya seperti apa, kemudian rencana jadwalnya kapan, seperti itu ya Pak ya. Baik, kalau begitu karena 2 minggu lagi, nanti harapan saya setelah panjenengan menerangkan kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Oh iya siap. Iya, saya ingin tahu kemajuannya seperti apa. Siapa tahu nanti kita bisa sama-sama belajar, menggali kekurangan untuk memperbaiki kekurangan tersebut gitu ya. Baik Pak Nasrul, terima kasih atas sama-sama. Sampai bertemu lagi ya. Iya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.